Yoko berhasil membawa Kue Cheng di Xiangyang. Mereka kemudian dirawat oleh Bibi Lung dan Ouyong. Yoko hanya mengalami luka di bagian luar, sedangkan Kue Cheng terluka cukup parah. Bibi Lung merasa bingung. Jika Yoko memang tak bisa membunuh Kue Cheng dengan tangannya, seharusnya ia membiarkannya dibunuh oleh pasukan Mongol. Tapi Yoko malah menyelamatkan Kue Cheng saat para jagoan Mongol akan membunuhnya. Yoko pun menjawab bahwa warga Xiang yang membutuhkan Kue Cheng. Ia tak bisa membunuhnya. Ouyong kemudian memberi Yoko pil penyembuh dan di saat itu juga terdengar suara dari luar yang merupakan suara Hotu. Hotu membawa surat dari Hakim Roda Emas untuk Kue Cheng. Ouyong keluar untuk mengambil surat itu, kemudian terjadi pertarungan antara mereka. Ouyong berhasil melumpuhkan Hotu. Bu bersaudara diperintahkan untuk membawa Hotu, namun Hotu berhasil bangkit dan merobohkan Bu bersaudara. Hotu kabur sambil mengejek Bu bersaudara sebagai murid yang tak berguna. Ouyong membaca surat dari Hakim Roda Emas yang mengatakan bahwa ia akan berkunjung ke Xiangyang untuk menantang Kue Cheng. Ouyong pun meminta semua orang membantunya melindungi Kue Cheng. Namun Bibi Lung mengaku ia hanya akan melindungi Yoko. Ouyong kemudian mengajak Bibi Lung bicara berdua. Di sana Ouyong mengatakan bahwa ia sebenarnya tahu niat Yoko dan Bibi Lung yang ingin membalas dendam kematian ayah Yoko pada dirinya dan Kue Cheng. Bibi Lung terkejut mendengar Ouyong sudah mengetahui rencana mereka. Bibi Lung pun mengakuinya. Ia curhat pada Ouyong mengenai sikap tak konsisten Yoko. Ia mengaku tak mengerti kenapa Yoko tidak juga membunuh Kue Cheng tapi malah menyelamatkannya. Ouyong pun menjelaskan bahwa Yoko tak akan tega membunuh Kue Cheng karena ia tahu Kue Cheng sangat menyayanginya. Ouyong kemudian berjanji akan menceritakan semua tentang kematian ayah Yoko setelah semua masalah berlalu. Sekarang Yoko cuma butuh istirahat dan akan sembuh dalam beberapa hari. Bibi Lung menangis dan memberitahu bahwa hidup Yoko tidak lama lagi. Ia sekarat akibat racun bunga cinta. Bibi Lung menceritakan semua kejadian di lembah putus cinta. Ouyong kagum pada Yoko yang menyelamatkan Kue Cheng, walau itu berarti ia mengorbankan hidupnya sendiri. Ouyong berjanji setelah mereka mengatasi Hakim Roda Emas, ia akan menyerahkan kepalanya pada Bibi Lung untuk ditukarkan dengan pil penawar racun bunga cinta. Bibi Lung terkejut mendengarnya. Mereka belum selesai mengobrol, tiba-tiba Kue Hu datang melaporkan bahwa Bu bersaudara galau karena Ouyong tak membela mereka saat dihina Hotu sebagai murid tak berguna. Mereka sekarang keluar berduel untuk menentukan siapa yang paling hebat dan siapa yang pantas mendapatkan Kue Hu. Ouyong geram mendengarnya dan berkata seandainya mereka berkelahi melawan musuh, mereka pantas mendapat simpati. Tapi kalau berkelahi melawan satu sama lain, itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Bu bersaudara siap berduel, tak terduga mereka bertemu dengan ayah mereka yang mengalami penyakit jiwa yaitu Bu Samtong. Sementara itu Yoko yang sudah sembuh melakukan patroli bersama Bibi Lung. Setelah itu mereka mengunjungi Kue Cheng. Yoko berbohong mengenai Bu bersaudara agar Kue Cheng tidak khawatir. Hakim Roda Emas berhasil menyusup ke Xiangyang. Ia lalu berteriak memanggil Kue Cheng. Yoko kemudian naik ke atap untuk bertarung melawan Hakim Roda Emas. Sementara itu Bibi Lung menghadapi dua jagoan Mongol lainnya. Yoko yang melihat Bibi Lung kewalahan memilih meninggalkan Hakim Roda Emas untuk membantu Bibi Lung. Hakim Roda Emas lanjut berteriak memanggil Kue Cheng, namun Kue Cheng tak juga keluar. Hakim Roda Emas pun membakar seluruh bangunan hingga terjadi kebakaran hebat. Api menjalar sampai ke kamar Kue Cheng. Kue Cheng ingin keluar tetapi Ouyong mengalami kontraksi akan melahirkan. Di tengah kobaran api Yoko masuk untuk memeriksa keadaan Kue Cheng. Ia mengambil jubah perang Kue Cheng lalu memakaikannya pada mayat seorang prajurit. Yoko kemudian menggendongnya seolah-olah itu adalah Kue Cheng. Taktik Yoko berhasil.
Hakim Rodamas dan jagoan Mongol lainnya mengejar Yoko karena mengira orang yang ia gendong itu adalah Kwe Cheng. Yoko pun berlari menjauh dari kamar Kwe Cheng. Oyong melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Kwe Xiang. Api sudah membakar hampir seluruh ruangan. Oyong meminta Kwe Cheng pergi menyelamatkan bayi mereka dan tak usah pedulikan dirinya. Runtuhan balok yang terbakar hampir menimpa Oyong, tapi untungnya Bibi Lung datang menolong. Kwe Cheng meminta Bibi Lung pergi membawa bayi Kwe Xiang ke tempat aman. Sementara itu Oyong masih berjuang melahirkan satu lagi bayinya, yaitu kembaran Kwe Xiang yang mereka beri nama Kwe Poh Lo. Yoko akhirnya dikepung oleh para jagoan Mongol. Ia melemparkan Kwe Cheng palsu yang membuat para jagoan Mongol memperebutkannya. Yoko lalu kabur dan bersembunyi. Butuh beberapa waktu hingga para jagoan Mongol menyadari bahwa orang yang mereka tangkap bukanlah Kwe Cheng. Hakim Rodamas lalu mencari Yoko. Ia berpura-pura bicara seolah benar-benar telah menangkap Kwe Cheng untuk memancing Yoko keluar. Yoko yang mengetahui taktik Hakim Rodamas hanya tersenyum mendengarnya. Hakim Rodamas lalu mengubah taktiknya. Ia pura-pura bicara seolah sedang menangkap Yoko agar Kwe Cheng keluar. Tapi yang datang malah Bibi Lung. Akhirnya Yoko keluar untuk membantu Bibi Lung menghadapi Hakim Rodamas. Yoko yang melihat Bibi Lung membawa bayi menanyakan apakah bayi itu adalah bayi Kwe Cheng dan Oyong. Bibi Lung mengiyakan pertanyaan Yoko. Hakim Rodamas yang juga mendengar percakapan tersebut berniat merebut bayi itu. Sementara Bibi Lung ingin Yoko mengambil bayi itu untuk ditukar pil penawar racun bunga cinta. Bibi Lung melemparkan bayi itu pada Yoko dan tak disangka orang yang berhasil merebutnya adalah Limo Chow. Limo Chow mengira bayi itu adalah anak Yoko dan Bibi Lung. Ia pun kabur membawa bayi itu. Yoko dan Hakim Rodamas mengejarnya. Sementara itu Bibi Lung mengambil kuda lalu meminta Tetua Lu untuk membukakan gerbang karena putri Kwe Cheng diculik. Namun hal ini membuatnya terpisah jauh dari Limo Chow dan Yoko. Hakim Rodamas berusaha merebut bayi Kwe Xiang dari Limo Chow. Namun Limo Chow menggunakan bayi itu sebagai pelindung karena tahu Hakim Rodamas menginginkannya hidup-hidup. Saat bayi berhasil direbut Hakim Rodamas, Yoko langsung merebutnya kembali. Yoko tiba-tiba melemparkan bayi itu pada Limo Chow. Yoko tahu Limo Chow juga menginginkan bayi itu hidup-hidup untuk ditukar kitab hati gadis suci. Yoko dan Limo Chow pun bersatu melindungi bayi itu dari Hakim Rodamas. Mereka kemudian berhasil kabur ke sebuah gua. Hakim Rodamas menunggu di mulut gua dan tak lama kemudian Nimosing juga muncul. Mereka kemudian membakar rumput agar asapnya masuk ke dalam gua untuk memancing Yoko dan Limo Chow keluar. Bayi Kwe Xiang mulai batuk dan menangis. Yoko kemudian membuat jebakan dengan menancapkan jarum-jarum Limo Chow di mulut gua. Setelah itu ia pura-pura berteriak memanggil Limo Chow seolah-olah ada jalan keluar di belakang gua. Nimosing langsung menuju ke belakang untuk memeriksa. Sedangkan Hakim Rodamas tetap tinggal karena tahu itu hanya trik Yoko. Ia pun masuk dan akhirnya menginjak jarum beracun Limo Chow. Hakim Rodamas langsung keluar memeriksa kakinya. Saat Nimosing kembali, ia buru-buru menyembunyikan lukanya. Nimosing mengaku tak menemukan jalan keluar di belakang gua. Pasti Yoko dan Limo Chow masih berada di dalam. Hakim Rodamas pun memberitahu bahwa mereka sudah kehabisan nafas di dalam. Nimosing langsung masuk dan akhirnya juga menginjak jarum beracun itu. Nimosing murka karena tahu Hakim Rodamas sudah terkena jarum itu sebelumnya tetapi tidak memperingatkannya tapi malah menjebaknya. Ia pun menyerang Hakim Rodamas. Mereka bertarung sengit hingga akhirnya terjatuh dari atas tebing. Limo Chow menyuruh Yoko memeriksa situasi di luar. Di sana Yoko tak melihat siapapun, ia pun memanggil Limo Chow keluar. Saat Limo Chow keluar, ia langsung membawa lari bayi itu. Yoko mengejarnya dan memberitahu bahwa bayi itu harus segera diberi susu.
Yoko kemudian menangkap macam tutul betina agar bayi Kuei Xiang dapat meminum susu dari macam tutul itu. Sementara itu Hakim Rodamas dan Nimo Singh sadar setelah pingsan saat terjatuh. Hakim Rodamas berhasil menetralkan racun di kaki dengan tenaga dalamnya. Sedangkan racun di kaki Nimo Singh sudah menjalar karena ia tak langsung menetralkannya tapi malah menyerang Hakim Rodamas. Ia pun memilih memotong kakinya menggunakan batu. Di tempat lain, Yoko dan Limo Chow mendengar suara aneh. Yoko pun keluar untuk mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah seekor Raja Wali raksasa yang sedang bertarung melawan ular. Yoko membantu Raja Wali itu mengalahkan ular. Raja Wali itu kemudian berterima kasih dan meminta Yoko ikut ke sarangnya. Yoko pun mengikutinya. Sarang Raja Wali itu ternyata berada di dalam gua. Yoko masuk dan mendapati tempat itu adalah sebuah makam seorang pendekar zaman dahulu. Pendekar ini merupakan pendekar terhebat di masanya. Ia tak memiliki lawan yang sebanding sehingga memilih menyendiri di sebuah gua hingga akhir hayatnya. Yoko pun berpikir bahwa usianya tak lama lagi karena sebentar lagi racun bunga cinta akan membunuhnya. Yoko berniat kembali ke tempat itu untuk menunggu kematiannya setelah berpamitan dengan Bibi Lung dan mengembalikan bayi Kuo Cheng. Yoko kemudian kembali menemui Limo Chow. Di sana Limo Chow memberitahu bahwa ia mendengar ada orang gila di luar. Yoko keluar memeriksa dan ternyata orang yang dimaksud adalah Bu Samtong. Bu Samtong menangis sambil berteriak karena kedua anaknya ingin bertarung sampai mati. Yoko memperkenalkan diri dengan sopan namun Bu Samtong langsung menyerangnya. Yoko berhasil memojokkan Bu Samtong dan tiba-tiba Bu bersaudara datang. Yoko dan Bu Samtong segera bersembunyi. Bu bersaudara kemudian saling berjanji siapapun yang kalah akan dibunuh. Mereka kemudian bertarung untuk memperebutkan siapa yang pantas menjadi pasangan Kuei Hu. Bu Samtong gusar melihat kedua anaknya ingin saling membunuh. Yoko menawarkan untuk menolong. Ia meminta agar Bu Samtong tak tersinggung saat anaknya dihina dan ia harus tetap bersembunyi. Bu Samtong pun setuju. Yoko keluar dan memberitahu pada Bu bersaudara bahwa ia dan Kuei Hu telah dijodohkan oleh Kuo Cheng dan Ouyong. Jadi mereka tak pantas memperebutkan Kuei Hu. Ternyata Bibi Lung juga berada di sana. Ia salah paham mengira Yoko serius mengatakan hal itu. Bu bersaudara tak percaya perkataan Yoko karena mereka tahu Ouyong tak menyukai Yoko. Yoko lalu mengaku bahwa Ouyong sebenarnya sangat menyukainya. Ouyong bahkan diam-diam mengajarinya banyak jurus termasuk jurus tongkat pemukul anjing. Bibi Lung kebingungan dan sedih mendengar perkataan Yoko. Bu bersaudara lalu menyerang Yoko. Yoko menggunakan jurus tongkat pemukul anjing serta jurus-jurus yang diajarkan sesat timur. Ia berhasil memojokkan Bu bersaudara. Bu bersaudara heran bagaimana bisa Yoko menguasai semua ilmu Pulau Bunga Persik. Yoko kembali menegaskan bahwa Ouyong mengajarinya secara diam-diam. Padahal semua jurus itu diajarkan oleh sesat timur. Mereka akhirnya mempercayai Yoko dan hendak bunuh diri. Yoko langsung mencegahnya. Bu Samtong lalu menasehati kedua anaknya. Mereka pun berpelukan sambil menangis. Sementara itu Bibi Lung mengira Yoko benar-benar ingin menikahi Kuei Hu. Ia kembali ke Xiangyang dan mengembalikan kuda ke Chu Chiu Liu. Ia meminta Chu Chiu Liu mengembalikan kuda itu pada Yoko. Chu Chiu Liu bingung kenapa Bibi Lung tak membawa sendiri kuda itu pada Yoko. Di kejauhan In Chie Peng dan Tio Chie Keng yang berada di Xiangyang melihat Bibi Lung. Keesokan harinya, Bu Samtong memperingatkan pada kedua anaknya bahwa misi terpenting mereka adalah membalas dendam pada Limo Chow atas kematian ibu mereka. Secara kebetulan Limo Chow mendengar hal itu. Ia pun menampakkan diri dan menantang mereka. Terjadilah pertarungan dan beberapa saat kemudian, Yoko datang dan mencoba merebut sang bayi dari tangan Limo Chow. Limo Chow kewalahan melawan 4 orang. Ia pun masuk ke gua dan beberapa saat kemudian, ia keluar dengan menunggangi macam tutul yang sebelumnya ditangkap Yoko. Ia kabur sambil melemparkan jarum beracunnya dan mengenai Bu bersaudara. Bu Samtong ingin menghisap racun dari tubuh kedua anaknya tetapi Yoko mencegah dengan menotoknya karena hal itu akan membuat Bu Samtong mati keracunan. Bu
Bu Samtong memohon agar Yoko melepaskan totokannya agar ia dapat menyelamatkan kedua anaknya. Yoko kemudian menghisap sendiri racun dari tubuh Bu bersaudara. Ia berpikir bahwa hidupnya tinggal 5 hari lagi. Mati sekarang pun tak ada bedanya. Bu Samtong hanya bisa menangis menyaksikan pengorbanan Yoko. Chu Chiu-liu akhirnya tiba membawa kuda milik Yoko dan di saat yang sama Yoko juga tumbang. Bibi Lung mengira Yoko bersungguh-sungguh ingin menikahi Kuei Hu. Ia lalu memberikan pedangnya pada Kuei Hu dengan mengatakan bahwa pedang itu berpasangan dengan pedang Yoko. Kuei Hu kebingungan. Saat akan pergi, Bibi Lung tak sengaja mendengar percakapan Tio Chie Keng dan In Chie Peng. Tio Chie Keng mengatai In Chie Peng tak pantas menjadi ketua murid karena pernah melakukan hal tercela dengan memperkaos Bibi Lung. Bibi Lung terkejut. Begitupun Kuei Hu yang ikut mendengarnya. Nona Lung menampakkan dirinya sambil menatap mereka. Kedua pendeta itu terkejut. Bibi Lung bertanya apakah percakapan mereka itu benar. In Chie Peng tak berkutik. Ia kemudian meminta Bibi Lung membunuhnya. Bibi Lung langsung muntah darah dan tumbang. Kedua pendeta itu segera pergi, namun Bibi Lung mengikuti kemanapun mereka pergi. Sementara itu Yoko dibawa ke Xiangyang untuk diobati. Bu Samtong mendatangkan tabib asal India untuk mengobati Yoko. Ternyata racun jarum limoco saling bertemu dengan racun bunga cinta dan membuat kedua racun itu tidak berefek mematikan. Itulah sebabnya Yoko masih hidup padahal seharusnya ia sudah mati akibat racun bunga cinta. Meskipun begitu racun bunga cinta belum benar-benar dinetralkan. Sang tabib pun berniat untuk pergi ke lembah putus cinta melakukan penelitian pada bunga cinta agar dapat mencari formula yang cocok untuk menetralkan racunnya. Bu Samtong dan kedua anaknya ikut ke lembah putus cinta. Sebelum berangkat, Bu Samtong mengucapkan selamat pada Kuei Hu dan berjanji akan kembali untuk menghadiri pernikahannya dengan Yoko. Mereka masih mengira cerita Yoko itu benar. Kuei Hu jadi kebingungan mendengarnya. Kuei Hu pun menemui ayah dan ibunya. Namun di sana Kuo Cheng marah besar padanya karena membuat Bu bersaudara berkelahi satu sama lain hingga mengakibatkan Yoko keracunan. Kuei Hu mencoba membantah namun Kuo Cheng tambah murka dan hendak memukulnya, namun Oyong mencegahnya. Kuo Cheng pun memukul meja sampai hancur. Kuei Hu meninggalkan ruangan dengan kesal. Di sana ia melihat pedang pemberian Bibi Lung. Ia pun mengambilnya lalu melabrak Yoko. Kuei Hu mengungkapkan kekesalannya pada Yoko karena telah mengatakan pada Bu bersaudara bahwa mereka akan menikah. Yoko pun meminta maaf dan tidak menghiraukan kata-kata kasar Kuei Hu. Namun Kuei Hu tiba-tiba mengatakan apa yang ia dengar saat In Chie Peng dan Tio Chie Keng berdebat mengenai Bibi Lung. Kuei Hu mengatakan bahwa Bibi Lung berselingkuh dengan pendeta. Sontak Yoko langsung menamparnya. Setelah itu Yoko kembali tidur dan berlagak seolah tak terjadi apa-apa. Kuei Hu pun mengamuk lalu mengayunkan pedangnya pada Yoko. Yoko kaget dan menangkis dengan tangannya. Alhasil tangan Yoko terputus. Kuei Hu juga kaget dan langsung berlari menemui Oyong. Ia mengaku telah memotong lengan Yoko. Oyong terkejut dan tiba-tiba Kuo Cheng datang menanyakan apa yang terjadi. Oyong mencoba melindungi Kuei Hu. Ia menyuruh Kuo Cheng segera pergi untuk melihat keadaan Yoko karena Yoko sedang terluka. Setelah Kuo Cheng pergi, Oyong menyuruh Kuei Hu kabur. Ia tahu Kuo Cheng pasti akan murka pada Kuei Hu. Setelah itu ia menyusul Kuo Cheng ke kamar Yoko. Mereka tak melihat Yoko, hanya ada sepotong lengan penuh darah yang membuat keduanya amat syok. Kuo Cheng bahkan terjatuh. Sementara itu Yoko tak ingin bertemu mereka lagi. Ia pergi berkuda dalam keadaan kritis. Akhirnya, ia jatuh pingsan di sungai dan terbawa arus. Oke, sekian untuk part 7, kita lanjut di part 8. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.